Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita mau belajar fungsi trigonometri ya. Oke, mengingatkan kembali untuk sudut istimewa trigonometri itu 0, 30, 45, 60, 90. Cara menghafalkannya kemarin sudah saya sampaikan. Itu kalau sin dulu ya, itu setengah akar 0. Semuanya setengah ini. Semuanya setengah ya. Kemudian akarnya dimulai dari akar yang terkecil 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang bisa disederhanakan, contohnya kalau akar 0 itu 0 ya, berarti setengah kali 0 itu nanti jawabannya sin 0 itu 0. Kemudian akar 1 itu akan 1 kali setengah, berarti nanti sin 30 itu setengah. Kalau ini kan tetap, ini juga tetap. Nah, yang 90 akar 4 itu kan 2, berarti nanti kan setengah kali 2, berarti nanti sin 90 itu 1. Begitu ya, itu cara menghafalkannya. Kemudian kalau cos itu dibalik, semuanya ada setengah dari yang tertinggi. Jadi kebalikannya dari ini, dari yang tertinggi 4, 3, 2, 1, dan 0. Caranya juga sama. Nah, yang tan ini tidak perlu dihafalkan karena tan ini hasil pembagian dari sin dibagi cos. Gitu. Kemudian untuk sudut berelasi itu ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Itu nanti tandanya di kuadran 1 semuanya positif. Yang di kuadran 2 yang positif hanya sin. Kemudian di kuadran 3 yang positif itu tan, dan yang di kuadran 4 yang positif itu cos. Ini cos ya. Ini jembatan keledai untuk menghafalkannya semua sin tan cos. Begitu ya. Semua sin tan cos. Oke. Contoh yang pertama, nilai dari fx sama dengan sin x, dengan x-nya itu nanti ada 2 setengah pi, dan x-nya itu yang kedua 3 per 4 pi. Pi-nya nanti diganti 180 begitu ya. Ini cara mencarinya, setengah kali pi, pi-nya diganti 180, jadi sin 90. Sin 90 tadi di sini setengah kali 2 kan, berarti 1. Begitu. Kemudian yang untuk 3 per 4, sin 3 per 4 pi, 3 per 4 kali 180, dicoret ini bisa 45. 45 kali 3 itu 135, dia di kuadran kedua. 135 itu di kuadran kedua, maka sinnya nanti hasilnya positif. Saya pakai sudut berelasi yang 180 min alfa. Jadi ini sama aja sin 45 setengah akar 2. Itu cara mencarinya. Nah, ini sebagai dasar nanti untuk menggambar fungsi trigonometri. Sebagai dasar untuk menggambar fungsi trigonometri ya. Grafiknya yang pertama kita pelajari itu sinus. Oke. Nah, ini daerahnya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat nanti x-nya ya. Oke, kita pakai sudut istimewa aja, kelipatan 30 begitu, biar kita gampang. Jadi ini menggunakan tabel begitu. 45-nya sengaja nggak kita pakai, nanti sudah tercover dengan yang lainnya. 30 kelipatannya 30 terus sampai dengan 360 gitu. Oke. Mungkin yang sampai sini itu kita nggak asing ya, tapi ketika dia sudah mulai 120, 150, 180 begitu, itu kita menggunakan sudut berelasi gitu ya. Saya patokannya nanti pakai sumbu yang X aja, yang 180 aja, biar nanti tidak mengubah tandanya ya nanti ya. Oke. Begini. Oke, kalau yang ini sudah ada di tabel ya, antara 0 sampai 90 sudah ada di tabel yang sudut istimewa tadi. Kemudian yang 120 ini kan nanti sama dengan yang 60. 120 itu nanti 60 begitu kan. Kemudian sekali lagi saya menggunakan
sudut berelasi dengan tumpuan dengan acuan yang 180 derajat biar tidak mengubahnya. Oke, kemudian ini 150 berarti dia 30. Kenapa dapat 60? Kenapa dapat 30? Karena 120 mau ke 180 itu kan kurangnya 60, maka dia 60, 150 mau ke 180 itu kan kurangnya 30. Nah, ini diam, tetap kan ini 0 kan nanti. Nah, kalau 210 itu lebihnya dari 180 itu kan nanti 30 gitu. Nanti tinggal di kuadran berapa kita acuan pakai sin cos tadi ya, sin cos tadi ya. Nah, ini kelebihannya dari 180 kan 60 derajat, kemudian kalau ini kan 90. 90 kita berkaca dari 90 ini aja. Kalau 300 kurangnya itu 60 dari 360. Nah, ini kurangnya 30 dari 360. Nah, ini oke. Oke ya. Ini 90 nanti temenan sama 270, kalau 180 nanti temenannya sama 360. Ngerti ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Nah, setelah dicari semuanya seperti ini, kita tentukan titik-titiknya, kita kira-kira aja, yang namanya sketsa itu kan kira-kira. Nah, ini setengah sampai sini kan 1. Nah, sekian ini skalanya, sekian ini kan 1. Berarti ini tengah-tengahnya setengah begitu ya. Nanti kita cari satu-satu, ini sudah ada 0,0 di sini kan berarti. Kemudian ini kan X, Y, 30, setengah. Ini 30 setengah itu di sini, begitu. 60, setengah akar 3. Setengah akar 3 itu 0,87 kalau didesimalkan. Berarti ini 60, setengah akar 3, kemudian yang 90 itu 1, begitu. Ini kira-kira ya, ini nanti dikira-kira misalnya satunya itu 2 cm, bolehlah satunya itu 2 cm, berarti nanti setengahnya itu 1 cm, begitu. Nanti untuk menggambarnya. Dan seterusnya titik ini X-nya yang sini, Y-nya, kemudian yang titiknya ini kita bikin titik-titik seperti ini, nanti titik-titiknya dihubungkan. Jadilah grafik sinus itu seperti ini. Oke, ini grafik pokoknya ya. Kemudian kita modifikasi jika ada soal yang lainnya. Contohnya. Oke, nah ini. Fx sama dengan 2 kali sin X. Nah, 2 yang di depan sin itu namanya amplitudo. Amplitudo itu nanti panjangnya. Panjangnya sini ini namanya amplitudo. Berhubung ini tadi kan di depannya angka 1 berarti dia amplitudonya 1. Panjang terpanjangnya dari grafik fungsi ini loh ya, amplitudonya itu 1 karena di depan sini cuma ada angka 1. Kemudian itu amplitudo ya. Kemudian X-nya ini nanti menunjukkan periode. Berhubung di sini X-nya itu cuma 1, nanti periodenya juga 1 kali. Tapi nanti ini kalau angka yang lain kita lihat nanti ya. Oke, ini periodenya juga 1 kali, jadi grafik sinus itu bentuknya seperti ini. Oke, contohnya ini sama bentuknya tabel, kita menggunakan sudut istimewa kelipatan 30, caranya sama dengan yang di atas tadi. Kita menentukannya kalau sin 150 ya 30, saya patokan pakai 180. Kalau kalian mau yang lainnya silahkan, bisa hasilnya nanti sama. Kita cari satu-satu seperti ini. Ini saya kasih contoh kenapa ini dapat 1 caranya. 2 kali sin 150, jadi X-nya itu diganti 150, jadi X-nya diganti sekian ini, sebanyak ini. Nanti kalian kalau mau lebih jelasnya lagi silahkan dicari satu-satu di buku kalian gitu ya. Kemudian 150 itu kan sama dengan 30, sin 30 itu kan kalau di kuadran 2 berarti dia positif, setengah kali 2 hasilnya 1. Nah, ketemulah ini kan kenapa dapat 1. Oke. Saya kasih contoh yang lain, yaitu 300. 2 kali sin 300 ya. 300 itu di kuadran ketiga, nanti nilainya sin negatif. Karena yang di kuadran ketiga itu sin yang nilai yang positif itu nanti cos. Sinta cos. Berarti kan nanti cos dia. Oke, berarti ini negatif, coret-coret akar 3, ketemulah ini akar 3. Begitu ya. Nanti titik-titiknya sama, dihubungkan caranya juga sama. Nah, ini amplitudenya 2. Kalau
tadi itu Y sin X itu kan cuma segini nih. Nah, sin X nah, gitu. Kalau ini amplitudenya 2, jadi segini nih 2. Itu amplitude, ini periodenya cuma satu kali periode. Gitu. Titik-titiknya masih dihubungkan nanti ya. Oke, contoh lainnya. Nah, ini negatif 3 sin 2x. Nah, amplitudenya nanti ini negatif 3, nanti ada grafiknya ya. Kemudian periodenya 2. Kalau tadi kan cuma 1 x-nya. Nah, sekarang periodenya 2. Ini saya kasih contoh cara mencarinya. Ini min 3 sin 2 itu dari sini, kemudian X-nya kita ganti 60, berarti kan sin 120. Itu ada di kuadran 2. Nah, sin 120 itu kan sama dengan sin 60, maka setengah akar 3. Nah, ini dikali hasilnya negatif. Sama ini contohnya kalau 270 3 kali sin 2. Nah, ini. 2 kali 270 itu kan 540. Kita kurangi dulu 360, berarti dia sin 180. Karena satu lingkaran itu kan 360, ini kan kelebihan. Kelebihan karena 540 kan kelebihan, maka dikurangi dulu 360, sisanya 180. Sin 180 itu kan 0, jadi jawabannya 0 gitu ya. Oke. Kemudian ini gambarnya seperti ini, nanti kita hubungkan aja yang enak-enak aja, nanti kita hubungkan seperti ini amplitudenya nanti 3 min 3 gitu. Nah, ini sudah. Oke, ini 2 kali periode karena 2x ya, sin 2x. Nah, ini seperti ini grafiknya. Ini 2 kali periode, ini kan periode sin yang pertama. Oke, sin gambarnya sin itu seperti ini, karena ini 2x maka dia 2 kali gitu. Coba deh, itu nanti kalau kita kumpulkan, nanti kalian kelihatan bedanya. Ini sin X gitu kan ya. Ini 2 sin X, karena di 2 kalikan kan, jadi ininya naik amplitudenya. Kemudian ini dari bawah, karena min 3 sin 2x. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk grafik fungsi sin X seperti ini. Oke, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.